Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Agave Brutaregan. Saya dari ruangan Santa Clara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai liturgi. Selamat menyaksikan. Liturgi merupakan pengudusan dengan melangsungkan ibadah Kristus sebagai Imam Agung dan mengamalkan tugas pertama dari 3 tugas pokok Kristus, yaitu sebagai Raja, Guru, dan Imam. Pemahaman mengenai liturgi. Pertama, menurut Mediator Dei. Dokumen Mediator Dei tersebut memberikan suatu definisi tentang apa itu liturgi. Liturgi adalah kultus atau ibadat publik bersama yang di dalamnya penebus kita dalam kualitasnya sebagai kepala gereja memuliakan Bapa. Yang kedua, menurut Sacrosanctum Concilium. Dalam dokumen Sacrosanctum Concilium dikatakan bahwa dalam liturgi terlaksanalah karya penebusan kita dan juga menjadi upaya yang sangat membantu kaum beriman untuk mengungkapkan misteri Kristus serta hakikat asli gereja yang bersifat sekaligus insani dan ilahi. Yang ketiga, pandangan para ahli. Liturgi pertemuan antara umat beriman dengan Allah. Rumusan ini bersumber pada aktivitas Tritunggal dalam sejarah keselamatan Bapa. Adalah asal dan tujuan segala ciptaan Putra, pengantara yang mendamaikan manusia, Bapa dan Roh Kudus, penopang dan pembimbing manusia sempat kepada Bapa. Sesudah kita melihat sejarah pemahaman liturgi mulai dari zaman Yunani kuno hingga saat ini, selanjutnya kita akan mempelajari dan memahami simbol-simbol liturgi. Pertama, penumpangan tangan. Gestur yang ditampilkan dalam penumpangan tangan di seluruh perayaan. Sebagai pemilihan atau penunjukan seseorang pada satu tugas resmi, penumpangan tangan dengan makna ini dilakukan oleh imam dan uskup dalam perayaan tahbisan. Kedua, pengurapan suci. Pengurapan suci ini dapat dinyatakan baik kepada seseorang atau pada calon baptisan, pada calon tertahbis, dan pada orang sakit dan pada suatu benda atau pada altar kudus. Yang ketiga, tanda salib. Dalam liturgi, tanda ini memiliki beberapa makna dalam sejumlah penggunaannya. Pertama, sebagai tanda kepemilikan Kristus, terutama dalam perayaan baptis. Kedua, sebagai satu pernyataan iman akan Kristus terutama dalam upacara baptis. Yang ketiga, sebagai berkat atas seseorang atau sesuatu yang melalui tanda ini ia memperoleh berkat Allah. Di dalam liturgi juga ada beberapa gestur doa. Pertama, merentangkan tangan. Gestur ini merupakan salah satu posisi berdoa yang kerap dilakukan oleh orang pada zaman lampau. Selama perayaan berlangsung, sikap doa demikian melambangkan suatu pola batin dari seseorang manusia yang telah dibebaskan dari dosa dan menjadi putra-putri Allah yang bebas. Dan oleh karena itu, ia dapat mengangkat pandangan dan tangannya kepada Bapa. Kedua, berlutut. Gestur berlutut ini melambangkan suatu pancaran perasaan rohani yang mendalam. Selain itu, berlutut merupakan sikap penghormatan kepada Allah, terutama dalam menjalankan difusi atau doa pribadi. Ketiga, tangan tertutup. Gestur ini lahir pada abad pertengahan yang ketika itu dalam tatanan sosial dianggap sebagai suatu bentuk kehormatan dan penyerahan diri dari bawahan kepada atasan. Dalam perayaan liturgi, tata gerak ini ketika digunakan dalam perayaan ibadah, mengungkapkan penghormatan sekaligus penyerahan diri manusia atau kita kepada Allah. Kedua, gestur penghormatan. Pertama, menunduk kepala dan membungkukkan badan. Gestur ini dilakukan dalam perayaan ibadah, maka gestur ini bukan hanya sekedar sikap hormat, melainkan sikap penyembahan kepada Allah. Yang kedua, pendupaan. Penggunaan dupa dalam ritual keagamaan merupakan suatu yang berlaku umum dalam perkembangan agama atau keyakinan di muka bumi.
Ketiga, lilin dalam perayaan liturgi dapat diarahkan bagi seseorang atau sesuatu yang merupakan tanda kehormatan dalam kebiasaan yang berlaku pada zaman Kekaisaran Romawi. Lilin menyala digunakan bagi para pejabat Kekaisaran Roma dan juga bagi patung dewa-dewi. Ketiga, gestur penyesalan ketidaklayakan. Berlutut selain merupakan tindakan yang menyatakan suatu sikap doa, bagian dari gestur doa juga menyatakan suatu sikap penyesalan. Justru ini kerap dilakukan oleh mereka-mereka yang menyadari kesalahannya atau memohon pengampunan dan rahmat Allah. Terakhir, menembah dada gestur. Ini merupakan ungkapan penyesalan batin dan pengakuan akan kesalahan yang telah dilakukan. Menunduk kepala, gestur ini mengungkapkan suatu tanda kedinaan. Gestur ini kerap dilakukan oleh para umat ketika berkat hendak diberikan oleh seseorang imam. Gestur kesantunan kesiapsediaan. Pertama, duduk merupakan sikap tenang untuk mendengarkan sesuatu atau juga untuk menanti sesuatu ataupun untuk bersetarahan dalam liturgi. Duduk melambangkan kesiapsediaan untuk mendengarkan sabda Allah. Dan mencuci tangan. Gestur ini merupakan sikap dasarnya dalam membersihkan diri yang kerap dilakukan baik oleh bangsa Yahudi maupun bangsa lainnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai liturgi. Sekian dan terima kasih.